Salam, selamat pagi. Jumpa pagi ini, saudara-saudara. Saya berbagi firman Tuhan bersama saya, Pendeta Samuel Pandi SP. Saya membaca kitab Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gerakan damai sejahtera adalah satu konsep panggilan yang digemahkan sejak perjanjian lama. Damai sejahtera itu menyangkut seluruh keberadaan manusia secara holistik, baik terhadap kehidupan rohaninya, baik juga terhadap kehidupan ekonominya, baik pula dalam relasi dan segala macam kebutuhan manusia. Damai sejahtera adalah satu bagian yang digemahkan agar orang Israel tahu bahwa Allah lah yang memberi damai sejahtera. Sekarang dalam konteks kekristenan, damai sejahtera Kristus itu menjadi tolak ukur untuk menjadi acuan saya dan saudara, sehingga hati kita itu bertumbuh di dalam damai sejahtera Kristus. Sebab kehidupan ini, saudara-saudara, kita alami dengan begitu banyak kekhawatiran, ketakutan, atau perasaan tidak aman. Tetapi ketika kita berpaling kepada Kristus, kita melihat damai sejahtera yang diajarkan bagi kita, maka kita beroleh kekuatan bahwa damai sejahtera Kristus tidak pernah hilang. Kapanpun kecemasan bisa menghantam kita, kita harus menyelidikinya dengan terus-menerus. Dan hanya dengan belajar tentang bagaimana Kristus memahami damai sejahtera kehidupannya, kita pun akan belajar memahami bagaimana kita mengejar damai sejahtera itu sendiri. Saudara, kehidupan Kristus memang unik. Dia terlahir di kandang, dia hidup di keluarga miskin. Dia adalah seorang rabi yang memberitakan firman sebagai kelompok yang kecil, tapi dia dari Galilea, satu keberadaan kota bersama murid-muridnya yang selalu diremehkan. Tapi damai sejahtera tidak pernah berakhir di dalam karya pelayanan Kristus. Sebab damai sejahtera inilah yang menggerakkan kita untuk mampu menempatkan diri dalam situasi apapun. Kita ingat bahwa berulang kali firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak boleh kehilangan damai sejahtera hanya karena kekhawatiran. Taruhlah kita khawatir akan makan minum, kita khawatir akan kebutuhan hidup kita, kita khawatir akan penyakit-penyakit yang terus menimpa kita, kita khawatir akan berbagai relasi-relasi yang hari ini mulai dibatasi, kita khawatir bahwa sesuatu bisa menimpa kita kapan saja. Saudara, Filipi pasal 4 ayat 6-7 mengingatkan kita bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Kita boleh berpikir dalam kacamata pikiran manusia. Mungkin kita mau mencari damai sejahtera dengan mengatur strategi, memanage diri, menempatkan banyak hal sehingga kita membangun damai sejahtera dalam konteks relasi. Tetapi damai sejahtera dari Kristus itu melebihi segala akal. Artinya ruang pencarian kita harus tidak boleh keluar dari Tuhan itu sendiri, sebab Dia adalah sumber damai sejahtera bagi kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ialah yang memelihara kamu. Karena Tuhan tahu kebutuhan hidup saya dan saudara. Tuhan tahu tangisan dan air mata kita. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kapan saja segala badai kehidupan menghantam kita, kita mesti mendatangi Allah dengan hati bersyukur dan berdoa. Kita mesti datang kepada Dia supaya kita mengangkat pergumulan-pergumulan kita. Saudara, damai sejahtera ketika memerintah dalam hati kita, maka
kita akan belajar bukan saja keteladanan Kristus, tapi kita belajar bagaimana menghadirkan kebaikan-kebaikan Kristus di kehidupan zaman sekarang. Kita berpikir bagaimana menolong orang-orang yang sangat cemas dan ketakutan terhadap segala kondisi kehidupan ini. Kita juga harus sadar bahwa hanya dengan damai sejahtera Tuhan akan menuntun dan memberkati kehidupan kita. Hanya dengan damai sejahtera kita akan terus untuk berkarya di dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Menjadi satu tubuh, syaratnya adalah saudara tidak kehilangan damai sejahtera. Dan semua itu dilakukan dalam bingkai proses terus-menerus. Bersyukurlah. Ada banyak orang yang bergumul dengan hidup ini. Ada banyak orang yang berhubungan dengan salib-salib kehidupan yang tidak pernah berhenti. Tetapi ketika kita menaruh damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, maka yang kita cari bukan hanya apa yang memuaskan kita, tetapi yang kita cari adalah damai sejahtera Kristus itu mendewasakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk mencari damai sejahtera Kristus kini dan selama-lamanya. Amin.